prinsip di dalam dompet yang sehat terdapat cinta yang kuat. Kan perempuan memang seperti itu Pak Bupati. Cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Coba ibu-ibu mbak-mbak kalau disuruh pilih, Anda pilih yang mana? Good rekening apa good looking? Good looking apa good rekening? Tetap saja good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadi good looking. Betul Bu? Itulah perempuan. Mau dimengerti tapi nggak pernah mau mengerti. Biasanya jilbabnya pikul. Kamu janda ya? Langsung banget sama aku. Nah, maka disinilah kemudian kita memahami bahwa kita itu lemah. Waktu itu saya tadi di Sonte, saya bilang, dokter Sonte saya vitamin C. Kenapa Gus? Saya mau berangkat ke Tuban. Alhamdulillah. Sonte jam 6 selesai, badan saya agak lumayan, langsung berangkat. Salah sendiri ada drone kamu dangak di son. Ada drone itu supaya artistik, kamu disuruh dari atas malah drone. Nah, maka malam hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana seorang Khalifah Umar bin Khattab. Saya tadi sempat berbisik sama Pak Bupati. Bagaimana kemudian Umar bin Khattab sebagai salah satu presiden yang kemudian berhasil membangun pemerintahan. Yang kemudian saya meyakini kalau ini kita terapkan di Tuban, insya Allah akan ada keberhasilan di Kabupaten Tuban. Amin Allahumma. Saya awali dengan ngopi. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang kaya raimu ya. Putih ini. Kadang-kadang ngabin batin ini raya mau papan karambol. Bismillah cangkem itu toh. Ini doa yang biasa saya baca kalau saya mau minum. Coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawa air putih tolong dipegang. Bismillah. Yang nggak punya ya dua saja. Ini Bapak Ibu kalau anaknya berangkat sekolah bawa air putih didoain ini, kalau masak sayur santannya didoain ini, insya Allah jadi obat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadal ma' shifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadal ma' shifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Itu artinya apa? Ya Allah, jadikanlah air ini obat dari berbagai macam penyakit. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Video kalau waktunya longgar ditambahi Fatihah. Al-Fatihah itu 5 kuriat lahu. Fatihah itu ampuh Mas Bupati. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Kalau saya kopi panas harus langsung saya minum Pak Bupati. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Masuk. Nah, kayak mau diri mereka boleh bengak-bengak. Oh, ganjel oh. Apa? Wagi wong loro ya kon ngadeg. Wis ngaji ra urun cerewet. Apa ini kurang marem gak yuk? Sorry ya, ganteng ini membunuh. Itulah Pak Bupati. Kadang-kadang kita jadi orang itu jadi pejabat atau jadi tokoh publik. Itu sama orang itu yang dicari-cari salahnya terus. Makanya Mas Bupati saya mencatat begini. Coba diingat-ingat. Garam tidak pernah nakal, tapi selalu kena judi. Cabai tidak pernah ribut, tapi dia selalu kena tumbuk.
Betul Bu? Nggak pernah ribut. Gula hanya diam saja, tapi dia selalu kena adu. Begitulah hidup kita. Kadang-kadang tidak berbuat salah saja, akan ada orang lain yang tidak suka. Makanya saya punya prinsip, kenapa kalau kita posting sesuatu di medsos lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya? Jawabannya adalah seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Tapi kalau jomblo beda. Kenapa lebih banyak like daripada komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Jatuh cinta itu harus bahagia Pak Bupati. Saya ulangi ya, jatuh cinta itu harus bahagia. Kenapa? Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Makhluk. Jatuh cinta harus bahagia. Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Kayak cacat tuban, cilik-cilik mbak-mbak. Seneng nonton apa Pak Bupati? Nonton drama Korea. Ya Allah. Nonton K-pop, lali dengan gamelannya Sunan Bonang. Gitu aja ngarep pengen jadi ceweknya boyband Korea. Pengen jadi pacarnya. Kasihan kamu itu hanya korban drama tahu. Kasihan amat. Mudah-mudahan jodoh terbaik untuk Pak Bupati. Yang penting ayu Pak Bupati. Pak Bupati kalau saya tanya Anda pilih yang mana Pak Bupati? Istri cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Ditakoni malah ngenyang, ada pilihan lain apa enggak? Coba kalau yang di sana saya tanya, cantik tidak solehah apa jelek solehah? Jawabannya pasti yang tidak ada, cantik dan solehah. Ingat, hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Wong pilihannya mengelurok milih sing raon. Kalau saya dulu ditanya sama kiai saya, minta kamu pilih yang mana nak? Cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Secara gagah saya jawab, cantik walaupun tidak solehah. Kiai saya bilang, kamu berarti mementingkan cantik? Bukan Kiai. Bukankah ada ayat yang bunyinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Wong lanang ki imame wong wedok. Kalau istri saya cantik belum solehah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Kalau istri saya solehah jelek wajahnya, mohon maaf Kiai, menjadikan cantik mahal harganya. Dewe mau wedok saiki. Makanya yang cowok-cowok ingat, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung komik. Betul Bu? Perempuan itu kan hobinya cuma 3, ngemil, ngemol, ngomel, itu aja. Makanya besok Pak Bupati kalau punya istri, saya kasih tips untuk membahagiakan istri. Nah, saya itu terkenal Pak Bupati sebagai pemberi nasihat teman-teman artis. Makanya banyak teman-teman artis di Jakarta nikah yang nasihat pernikahan saya. Nang Asanti, Atta Aurel, Ria Ricis, kemudian Via Valen, Yani Inka jadi produser. Karena Lesti Kejora bukan saya. Kalau dia ngaji dengan saya iya, tapi pas nikah yang nasihat pernikahan bukan saya. Bapak Ibu nggak usah ikut-ikut tadi kasusnya Lesti. Yang jelas mohon maaf, ambil hikmah dari kasusnya Lesti. Apa hikmahnya? Jadi perempuan tolong jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Lalu sing lapor ke Lesti, sing nyabut Lesti kok kamu merasa di prank, itu urusannya apa? Makanya saya bilang tadi nasihat pernikahan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Laki-laki harus bisa menjaga aibnya perempuan, perempuan harus bisa menjaga aibnya suami. Makanya Pak Bupati besok kalau pengen selamat gak kayak Lesti, tolong kalau nikah nasihat pernikahannya saya. Saya tidak minta, hanya mengingatkan. Daripada keluargamu kayak Lesti lah. Jadi ini Mas Lindra ya ini danjo. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa pesan Umar bin Khattab di dalam membangun peradaban saat itu? Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu,
Keberhasilan Kanjeng Nabi Muhammad salah satunya adalah mampu membuat super team. Sahabat Umar bin Khattab dengan segala ketangguhannya mampu, mohon maaf, meminimalisir APBN, memangkas kebutuhan-kebutuhan negara, apalagi yang berkaitan dengan pejabat. Bagaimana kemudian betul-betul Umar bin Khattab mampu mensejahterakan rakyatnya dengan mengurangi anggaran untuk pejabat dan diberikan kepada rakyat. Makanya kemarin ada anggota DPR yang marah sama saya gara-gara Kiai Ma'ruf ceramah di acara istighosah sebelum 17 Agustus. Kebetulan kiai-kiai diundang di Istana Negara, banyak kiai diundang, yang gak datang cuma saya ditelepon, bos kenapa nggak datang? Yang lain datang. Iya, yang lain datang nggak punya pekerjaan, saya pekerjaannya banyak. Kiai Ma'ruf bilang begini, mohon maaf, Indonesia itu besok negaranya paling banyak warganya yang masuk surga. Landasannya dari mana? Man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah masuk surga. Lah kalau kita hitung persentase, umat Islam di dunia ini yang paling banyak di Indonesia, 85% dari 275 juta. Cuman pesan saya satu, nggak ada kemudian mayoritas arogan atas minoritas. Tetap semua agama, sebagaimana Anda lihat tinggalan Kanjeng Sunan Bonang, di kompleks ini semua tempat ibadah ada. Ini adalah bentuk dari kearifan Kanjeng Sunan Bonang ketika menjaga harmonisasi di Kabupaten Tuban. Akhirnya apa? Kiai Ma'ruf bilang, berarti kalau orang di dunia yang paling banyak umat Islam di Indonesia, yang paling banyak masuk surga itu orang Indonesia. Lah, saya ketemu anggota DPR, tanya begini sama saya, Gus, kalau anggota DPR masuk surga apa enggak? Saya bilang masuk surga, termasuk yang korupsi. Oh, tenang. Nah, singkat cerita, ketika anggota DPR yang korupsi ini masuk surga, diprotes sama kiai-kiai Tuban. Malaikat, itu kenapa ada DPR korupsi kok masuk surga? Dijawab sama malaikat, Pak Kiai Tuban, Anda yang sabar. DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Masuk. Dan DPR ini masih meragu tuh Mas Andra. Ada ketua dewan di sini. Wakil mana wakil? Halo bro. Hati-hati loh ya kunjungan kerja loh ya. Jadi DPR, jadi bupati, Forkompinda itu kalau pengen sukses gampang, satu hal saja, jangan baperan. Betul? Betul. Jabat atau baperan, lara pengen dirasani, rasa jadi pejabat. Ono niku wong cilik ngrasani wong gede Mas Ridra, bukan wong gede ngrasani wong cilik. Ono ning sing ning isor ngrasani sing ning dhuwur, ora ono sing ning dhuwur ngrasani sing ning isor. Jadi Pak Wakil Ketua DPR rasa baperan. Saya sering bilang, kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing. Tapi kalau pejabat nguntal duit rakyat jenenge bajingan.